tokoh-tokoh yang mendadak kaya dalam kurun 25 tahun terakhir pasca reformasi. Jadi orang ini patut juga untuk dijadikan yang berpangkat bintang 4 terkait pada upaya mengkonsolidasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada IU Pertambangan Timah PT Timah Persero Tbk. Orang ini mantan petinggi di lingkungan institusi tertentu yang memang terkonsolidasi dengan orang-orang yang tersangka saat ini, yang malah orang yang hampir lepas dari tersangka. Nah, jadi orang ini sebenarnya baiknya diperiksa dan segera dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Jangan takut rakyat di belakangmu, karena kalian sudah melakukan yang baik. Orang ini masa lalu, pemimpin institusi masa lalu. Jangan takut dengan terhadap orang ini. Begitu. Bang, bisa dibilang dia ini orang terdekat dari HM sendiri ya? Bisa. Kalau B ini terkonsolidasi kuat terhadap HM. Dan orang ini terkait juga dengan beberapa tokoh-tokoh yang mendadak kaya dalam kurun 25 tahun terakhir pasca reformasi. Jadi orang ini patut juga untuk dijadikan musuh bersama oleh masyarakat, oleh publik, oleh netizen plus 62, oleh aparat hukum. Orang ini nggak baik-baik banget. Orang ini patut dicurigai tidak lazim mendapatkan kekayaannya. Begitu. Bang, netizen juga geram nih bang, abang selalu spill satu huruf saja. Kenapa sih nggak sekalian aja katanya? Oh, mohon maaf netizen plus 62. Jangan gua, coba lo yang bikin spill untuk lengkap hurufnya. Jangan gua deh gitu. Karena kita udah ukur bagaimana orang jahat itu ngintip-ngintip kita. Jadi kita lebih baik menahan diri, tidak menyebut lengkap, ketimbang nanti belum apa-apa kita udah di-cut balik untuk di-sue atau dilapor balik ke polisi gitu loh. Terima kasih netizen. Bang, menurut abang hukuman bagi koruptor di Indonesia satu ringan nggak sih? Karena kan kakak diniskan kok, tapi setelah itu dibebaskan dan mereka mohon maaf kalau bahasa kami, hukuman di Indonesia untuk koruptor itu sangat Pancasilais. Sangat Pancasilais. Bukan seperti di Vietnam 200 triliun langsung hukuman mati gitu. Jadi Indonesia ini berbahagialah kali ya koruptor, karena ditoleransi hukumannya Pancasilais sekali dalam tanda kutip loh. Kok apa ya, teramat mudah, teramat ringan, teramat pendek gitu. Ya. Dengan mengembalikan katanya kerugian negara itu? Kalau bicara kerugian negara, sesungguhnya kerugian negara itu ada dua, Mbak. Yang real ini mudah dihitung, tapi dampak ini adalah fenomena awal yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung untuk mengukur kerugian perekonomian atau dampak terhadap lingkungan atau hal-hal yang memang tidak terukur pada saat ini. Bisa nanti ini menjadi hal yang berbahaya kalau tidak diukur ketika beberapa puluh tahun ke depan. Jadi bersifat akumulatif. Kami bangga dengan Kejaksaan Agung, dia jauh di atas kemampuan KPK. Bisa menghitung kerugian yang menjadi dampak dari korupsi. Gitu. Bang, untuk statement abang yang soal inisial di sejak kemarin itu kan sempat viral ya bang. Bahkan kita temui artis inisial tersebut, dia untuk membantah bahwa dirinya dia terlibat di pencucian uang yang 4P itu bang. Kamera seperti apa bang? Kalau kita perhatikan, ya sah-sah saja membantah, kan nggak ada masalah. Sama dengan jaksa atau KPK mengatakan mereka diduga korupsi, ya nggak diduga masalah kan? Biar nanti peradilan kita yang membuktikan. Tapi catat, kita bersama-sama harus mengingat netizen plus 62 saat kasus Rafael Aluntri Sambodo, orang paling kaya termasuk kategori 10 besar kaya ada juga kan dalam kasus itu. Gitu. Jadi jangan pernah kita takut dimangkukkan atau ditakut-takuti bahwa membongkar korupsi itu akan berdampak. Kita harus cerdik. Kalaupun pakai inisial mirip yang dilakukan oleh kami Indonesian Audit Watch, cukup satu huruf. Tapi di
inisial P kali ini yang diduga terlibat pencucian tahun 2022 kemarin sempat mengembalikan dana yang diduga dari pencucian uang. Nah sekarang dia jadi ketar-ketir gitu juga Bang terkait statement abang jadinya. Artinya itu jadi budaya kan, budaya bagi orang itu. Kami yakin bahwa banyaknya pesohor atau selebriti yang mudah menjatuhkan diri ke tumpukan uang hitam itu membuat publik menjadi, kalau menurut saya, makin alergi terhadap selebriti. Maaf, menurut saya cepet-cepet deh selebriti Indonesia yang positif, yang baik melakukan gerakan memisahkan diri dari selebriti kotor di Indonesia. Begitu. Tapi bantahan dia kan dia mengaku bahwa dia tuh cuma menerima job bekerja dan dia tidak tahu sumber uang tersebut dari mana Bang. Mudah memahami uang hitam ketika dilakukan pembayaran dengan cara cash, itu salah satu ciri-ciri. Jika pembayarannya dilakukan dengan transaksi non cash, itu kecenderungan benar. Apalagi ditambahi dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang pajak, itu sudah pasti benar. Lepas bahwa itu mungkin uang hitam 20 tahun yang lalu, karena memang uang hitam itu nongol pada saat kondisi-kondisi negara tidak baik. Gitu.